Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 501. Mobil Toyota pertama masih sedikit bisa dikendarai, namun pengemudi terpaksa menepi karena ancaman Koji Akimichi. Begitu jalan dibersihkan, Akimichi Koji mengumpat dan bergegas dengan kaki menginjak pedal gas. Permainan belum berakhir, Chen Feng mengikuti dan mengejarnya. Hanya saja akselerasinya terlalu lambat, ketinggalan jauh dari Lamborghini, dan tertinggal lagi. Jinguji Misa tidak peduli dengan goresan di lengannya, mengeluarkan earphone penerjemah dari lengan bajunya, dan memasangnya di telinganya. Dia tidak sabar untuk bertanya kepada Chen Feng, bagaimana kamu bisa menyusulku sekarang? Dengan mobil berkecepatan siput ini, itu tidak mungkin. Sampai saat ini, dia masih bertanya-tanya bagaimana Corolla ini bisa menyusulku. Bagaimana kalau menaiki Ferrari-nya? Duduklah. Menghadapi pertanyaan itu, Chen Feng tidak menjawab, tetapi mengingatkannya. Karena di depan, kurva akan datang lagi. Hibari Misora, yang sudah mendapatkan pengalaman, dengan cepat meraih pegangan di depannya. Dia bahkan menekan tangannya ke dadanya, lalu menutup matanya karena kesakitan. Dia belum muntah, dan ini merupakan keajaiban baginya. Jinguji Misa tidak menganggapnya serius dan dengan lembut meraih kursi depan. Baru saja berbelok, kenapa ribut-ribut? Dia menatap Chen Feng, ingin melihat operasi Chen Feng. Inilah yang dia pedulikan. Melihat bahwa dia akan memasuki tikungan, dia melihat bahwa Chen Feng tidak memperlambat atau mengerem sama sekali. Ini hanyalah drive acak. Hei, kamu. Dia mengingatkan dengan cepat dengan mata terbelalak. Bukankah seperti meminta kematian jika mengemudi seperti ini? Sekarang saya ragu apakah orang ini bisa mengemudi. Namun sebelum dia selesai berbicara, mobil sudah memasuki tikungan. Setelah memasuki tikungan, Crazy Chen menginjak rem dengan lembut. Kecepatan mobil sedikit melambat, dan gaya sentrifugal yang kuat langsung menyerang. Misora Hibari masih tidak terluka karena dia berpegangan pada sandaran tangan, namun Misa Jinguji terlempar keluar dan menabrak pintu mobil. Mobil yang sedang berbelok di tikungan dengan kecepatan tinggi tidak terbang karena kecepatan tinggi. Bagian depan mobil menempel pada dinding batu bagian dalam dan menyelesaikan tikungan sempurna. Hanya bagian belakang mobil yang terlempar keluar sehingga menyebabkan melayang. Dilihat dari kejauhan, gerakan drifting hanyalah sebuah seni. Jinguji Misa benar-benar terluka oleh dampaknya, dan dia secara naluriah berteriak. Kemudian mobil kembali ke arah yang benar, dan dia hampir terlempar ke sisi lain lagi. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu sampai di sini? Setelah berbelok di tikungan, Misa Jinguji tidak peduli dia baru saja menabrak pintu. Sebaliknya, dia menahan rasa sakit dan dengan rasa ingin tahu mencondongkan kepalanya ke depan untuk melihat ke dashboard. Kecepatannya meningkat lagi, dan jarak antara dia dan Akimichi Koji di depan diperpendek. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seseorang bisa mengerem hanya setelah memasuki tikungan? Dan mengayuhnya sangat ringan sehingga kecepatannya hanya berkurang sedikit. Mobil itu sebenarnya tidak terbang, tetapi melayang sempurna di dinding batu bagian dalam. Sungguh luar biasa. Ada tikungan lagi di depan, dan kali ini Misa Jinguji mengambil pelajaran dan berpegangan erat pada sandaran tangan belakang. Tapi matanya tertuju pada Chen Feng. Dia ingin melihat bagaimana pria ini berhasil membalikkan keadaan. Saya melihat ekspresi ketidakpedulian Chen Feng, dan dia memasuki tikungan dengan kecepatan sangat tinggi seperti sebelumnya. Setelah memasuki tikungan, saya menginjak rem sedikit. Kecepatan mobil hanya turun sedikit. Berdasarkan kecepatan saat ini, seharusnya mobil tersebut terbang keluar dan menabrak pagar pembatas. Namun adegan yang mengejutkan Jinguji Misa muncul kembali. Mobil tidak terbang sama sekali dan berjalan sangat lancar. Bagian depan mobil menempel pada dinding batu bagian dalam, dan bagian belakang mobil melayang sehingga menghasilkan tikungan yang sempurna. Setelah berbelok di tikungan, mobil menjadi tegak, dan Chen Feng berakselerasi dan menyusul lagi. Kali ini, jarak ke Akimichi Koji semakin dekat. Jinguji Misa berdiri di sana dengan heran, sedikit bingung dan bingung. Operasi Crazy Chen benar-benar menjungkir balikan pengetahuan lamanya tentang fisika dan mengemudi. Kok mobilnya stabil banget saat menikung dengan kecepatan tinggi? Apa-apaan ini? Setelah itu, masih banyak lagi tikungan. Chen Feng melakukan manuver sempurna dan mengikuti Akimichi Koji sepenuhnya. Dan selanjutnya, ada tikungan terakhir dan ujian terakhir, 6 putaran tajam itu.
Siapapun yang berhasil keluar dari tikungan tajam terlebih dahulu hampir pasti akan menang. Akimichi Koji menjadi semakin cemas saat dia mengemudi, sungguh seperti hantu, sebuah Corolla sebenarnya mengejarnya. Dan dia memiliki ilusi bahwa dia akan terlampaui kapan saja. Ada tikungan tajam di depannya, jadi dia mengambil risiko dan menerobosnya dengan menginjak pedal gas. Pengoperasian yang halus, ditambah dengan performa mobil yang bertenaga, menikung dengan sempurna. Namun saat melihat ke kaca spion, ia tidak membuang Chen Feng, malah bagian depan mobil lain nyaris mencium pantatnya. Saya tidak percaya. Saat belokan kedua mendekat, Akimichi Koji mengertakkan gigi dan meningkatkan kecepatannya lagi. Seperti yang diharapkan dari seorang pengemudi profesional, kali ini dia berbelok dengan sempurna, tetapi kecepatannya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Dia melirik ke kaca spion dan melemparkan Corolla itu 3 atau 4 meter lebih jauh. Selama dia terus melaju dan menyelesaikan 4 putaran berikutnya, dia akan memenangkan perlombaan. Malam pertama token pelindung, Misa Jinguji. Memikirkan bonus demi kemenangan, Akimichi Koji menjadi lebih fokus dan menggunakan keterampilan balapnya selama lebih dari 10 tahun. Putaran ketiga, pimpin. Belok 4, pimpin. Putaran kelima, pimpin. Hanya ada satu tikungan terakhir yang tersisa. Akimichi Koji menunjukkan senyuman kemenangan, sementara Misa Jinguji yang duduk di Corolla menjadi sedikit tidak sabar. Meskipun keterampilan mengemudi Chen Feng menumbangkan pengetahuannya dan sudah sangat baik, kesenjangan performa antar mobil masih menghalangi Chen Feng untuk mengungguli Akimichi Koji. Tinggal tikungan terakhir saja. Meski jarak kedua mobil hanya 1 meter, namun seharusnya tidak ada keajaiban. Saat hendak memasuki tikungan, Chen Feng tiba-tiba bertanya, "Pernahkah Anda melihat tikungan sempurna dengan kecepatan penuh, cengkeraman, dan dekat dengan dinding batu bagian dalam?" Misa Jinguji terkejut. Kecepatan penuh. Bagaimana mungkin mobilnya melayang? Jika ia terapung, bagaimana ia masih bisa bertahan di tanah? Jika Anda benar-benar mengemudi seperti ini, mobil akan terbang keluar jalur seperti kertas. Kemudian, mobil mereka hancur dan semua orang tewas. Apakah orang ini berbicara gila, atau penerjemahnya rusak? Namun saat ini, mulut Chen Feng meringkuk dan dia menginjak pedal gas hingga ke bawah. "Berhenti, apa kamu gila?" Melihat adegan ini, Jinguji Misa benar-benar ketakutan. Orang ini berani melakukan ini. Meskipun dia tidak takut mati, dia tidak ingin mati sia-sia. Hatiku menjadi dingin, aku hanya menunggu untuk terbang keluar dari pagar pembatas dengan mobil. Namun pada saat ini, pemandangan ajaib muncul. Chen Feng terlihat mengemudi jauh ke kanan, kecepatannya begitu tinggi hingga mobil hendak melayang. Tiba-tiba sebuah kekuatan yang kuat datang entah dari mana, seolah-olah jatuh dari langit dan langsung mendorong mobil tersebut hingga jatuh. Keempat rodanya langsung menempel kuat ke tanah, dan gesekan yang kuat membuat ban tebal tersebut mencengkeram tanah dan berbelok sempurna ke dinding batu bagian dalam. Sedangkan untuk mobil Akimichi Koji, menyimpang dari jalan dalam dan memberi jalan ke badan. Corolla itu baru saja melompat ke depan Lamborghini dengan begitu santai. Sudah lewat. Jinguji Misa hampir melompat ke dalam mobil. Ini hanyalah pemandangan paling menakjubkan yang pernah dilihatnya sejak mengemudi. Akimichi Koji benar-benar tercengang, bagaimana mungkin? Dengan kecepatan seperti itu, sungguh gila bisa menikung dekat di jalan dalam. Tidak bisa dipercaya, dia benar-benar tidak percaya. Begitu memasuki jalan lurus, Anda bisa melihat titik akhir tak jauh dari situ. Semua orang, termasuk Osora Morita, tercengang. Pemimpinnya sebenarnya adalah Corolla. Bab 502. Garis lurus terakhir hanya berjarak sekitar 100 meter, dan ujungnya sudah di depan. Ada garis putih di ujung tanah, dan ada tiang di kedua sisi jalan. Saat ini, ada lebih dari satu orang di kedua sisi tiang sambil memegang ponsel, siap memotret mobil pertama yang melintasi garis finish. Chen Feng dan Akimichi Koji telah mencapai momen terakhir pertarungan yang menentukan. Corolla di depan, Lamborghini di belakang. Meski jalannya lurus, namun Lamborghini sangat cepat dan selalu mencari peluang untuk menyalip. Namun, Chen Feng jelas sangat berpengalaman dan terus sengaja menghalangi Lamborghini dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk menyalip. Menang, menang. Dengan kemenangan di depan mata, Jinguji Misa berteriak penuh semangat. Misora Hibari juga menunjukkan kegembiraan. Di garis finish, Okora Morita pun asyik menatap kedua mobil yang bersaing itu. Hasil saat ini sungguh tidak terduga. Kemenangan Corolla atas Lamborghini dan Ferrari pasti akan menjadi legenda baru di Akinoyama. Tapi ketika semua orang mengira situasinya sudah diatur, sebuah kecelakaan terjadi.
Ban Corolla telah mencapai batasnya setelah banyak gesekan saat melayang. Terutama cengkeraman dengan kecepatan penuh pada tikungan terakhir telah menghilangkan sisa-sisa masa pakainya. Bannya pecah, itu terjadi di saat yang kritis. Akibat kecepatan mobil tersebut membelok dengan keras pada saat ban pecah, dan tiba-tiba berbalik. Di saat yang sama, mobil Akimichi Koji mengikuti dari sisi kanan Chen Feng. Akimichi Koji tertawa terbahak-bahak, beruntung sekali bannya pecah, itu saat yang tepat. Pada beberapa meter terakhir, saat hendak meraih kemenangan, Corolla mengalami kebocoran. Adegan tak terduga ini membuat penonton yang heboh tadi tercengang. Akan sangat disayangkan jika kalah seperti ini. Terutama Jinguji Misa, hatinya menjadi dingin. Apakah Tuhan mengizinkan makhluk seperti Akimichi Koji berhubungan seks dengannya? Tetapi ketika semua orang berpikir bahwa situasinya telah berakhir bagi Chen Feng yang membalikkan bagian depan mobil, Chen Feng membuat tindakan yang tidak terduga. Saat melihat mobil Akimichi Koji hendak lewat dari sisi kanan mobilnya, ia meninju dengan keras hingga memecahkan kaca jendela. Lalu ia mengulurkan tangannya dan meraih kaca spion kanan Lamborghini. Ya, meraung dengan susah payah, dan Lamborghini yang awalnya sangat cepat dibelokkan dalam sekejap. Kemudian menabrak bagian depan Corolla sehingga menyebabkan Corolla kembali membelok dan tergeletak di seberang jalan. Persis seperti itu, sebuah adegan dramatis terjadi. Lamborghini langsung mendorong Corolla melewati garis finish. Pembalikan demi pembalikan, Corolla menang. Lamborghini mendorong Corolla itu puluhan meter lebih jauh sebelum kedua mobil itu berhenti. Tenang, sangat sunyi. Sesaat kemudian, terdengar sorakan yang menusuk. Anak buah Okora Morita heboh, sebuah Corolla secara ajaib mengalahkan Lamborghini. Ini luar biasa. Crazy Chen menendang pintu mobil yang agak cacat itu hingga terbuka, lalu berjalan ke kursi penumpang dan membukakan pintu untuk Misora Hibari. Dia membantu Hibari Misora keluar dari mobil. Saat dia keluar dari mobil, kaki Hibari Misora menjadi lemas dan dia langsung jatuh ke pelukannya. Hibari Misora, yang telah menjadi kupu-kupu sosial sepanjang hidupnya, sangat mengagumi Chen Feng. Orang China, kamu luar biasa. Jinguji Misa terhuyung keluar dari mobil, menarik Misora Hibari menjauh, dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng. Dia memiliki temperamen yang arogan, tetapi begitu dia ditaklukkan oleh seseorang, dia akan diyakinkan. Kali ini, Chen Feng meyakinkan hati dan jiwanya, bahkan tubuhnya. Jinguji Misa tiba-tiba mencium Chen Feng, dan dia berkata dengan malu-malu, aku milikmu malam ini, bahkan jika kamu meniduriku sampai mati, aku akan mengakuinya. Chen Feng tidak bisa berkata-kata. Itu hanya balapan mobil, dan dia merebut hati gadis cantik lainnya. Oh, sungguh pesona yang luar biasa. Tidak bisa menghentikannya. Haha. Wajah Morita Okora yang dingin dan arogan penuh dengan senyuman saat ini. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan anak buahnya yang menggunakan kruk. Melihat ke dalam Lamborghini, Akimichi Koji tampak seperti terong yang terkena embun beku, menatap kemudi dengan bingung. Dia kalah. Dia benar-benar kalah dari Corolla. Ini hampir seperti mimpi, mimpi buruk seumur hidup. Tuan Bisu, orang yang terampil itu berani. Dia layak menjadi penerus yang dipilih oleh Yohji Yamamoto. Saya, Okora Morita, sangat mengaguminya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Crazy Chen melampaui Akimichi Koji sebelumnya, tapi Okora Morita bisa melihat dengan jelas adegan terakhir. Mengambil mobil dengan tangan kosong, keahliannya bisa membalikkan keadaan. Pria ini hanyalah talenta di antara talenta. Chen Feng mendorong Misa Jinguji menjauh dan berpura-pura menjadi dingin dan sombong dan berkata, untungnya, kita nyaris tidak menang. Ayo kita minta hadiahnya dulu. Ya, ya. Morita Osora segera melambai kepada bawahannya. Dua orang dari mereka membuka pintu Lamborghini. Okora Morita menunduk dan berkata, keluar. Kamu bersedia mengaku kalah, tapi saya punya sumpah perjudian. Saya tahu perisai pelindung Anda ada pada Anda. Keluarkan. Sekarang itu bukan milikmu. Kamu. Akimichi Chochi tersenyum masam, mendengus dingin, dan keluar dari mobil. Dia gemetar karena kesal, berjalan ke arah Chen Feng, menatap Chen Feng dengan dingin dan berkata, wah, saya akui, kamu kuat, tetapi tanda pelindung saya tidak begitu mudah didapat. Jika kamu mati, 2 koin akan diberikan untukmu. Semua kartu akan diambil kembali oleh ketua sekte. Melihat Akimichi Koji mengancam Chen Feng, Morita Okora langsung berteriak, aku bersedia mengaku kalah dan mengambil tokennya. Jangan pamer dengan kata-kata, Tuan Bisu adalah temanku dan teman putra tertua, di Kyoto, tidak ada yang bisa mengancamnya. Kalau begitu kita lihat saja. Ada taruhan sebelumnya,
dan karena itu adalah taruhan berdasarkan keyakinan tertinggi Shenzong, Akimichi Chouji tidak berani berbuat curang. Dia mengeluarkan token hitam dari tangannya, memasukkannya ke tangan Chen Feng dan berkata, saya dengan sukarela menyerahkan token pelindung itu kepada Anda, dan Anda akan menjadi tuannya mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berjalan sendirian ke rumahnya. Dia kehilangan mobilnya karena seorang pria Tionghoa yang mengendarai Corolla, dan juga kehilangan kartu wali. Hal yang paling memalukan dalam hidup ini tidak lebih dari ini. Dan yang lebih parahnya sekarang, sekali Chen Feng bergabung dengan Morita Okora, itu berarti mendukung Jinguji Jirai. Maka tidak akan ada ketegangan tentang penerus pemimpin sekte tersebut. Dan dia juga akan menghadapi hukuman dari faksi Jinguji Harumi karena kesalahan besar ini. Itu hukuman yang sangat buruk. Setelah Chen Feng mendapatkan hadiah lotre pertamanya, Jinguji Misa melompat ke depan Chen Feng lagi dan berkata sambil tersenyum, saya bersedia mengaku kalah. Keperawanan saya, yang telah saya jaga selama 18 tahun 6 bulan, adalah milik Anda. Kapanpun baik-baik saja. Chen Feng sudah tersenyum di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, mari kita tunggu sampai kamu pulih dari luka-lukamu. Aku tidak suka hal-hal yang cacat. Apa yang dia katakan adalah sangat bertentangan dengan keinginannya. Jinguji Misa melirik lengannya yang memar dan tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan matanya sedikit. Kepribadian orang ini mirip dengan saudara Yongye. Suka, sangat suka. Malam perawan dan sebagainya, itu sangat berharga. Morita Okora memutar matanya dan tiba-tiba berkata, Tuan Bisu, saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa pertandingan judi ini dipertaruhkan untuk saya. Dalam hal ini, apa hadiahnya? Setelah mendengar ini, Misa Jinguji langsung memarahi Morita Okora, kamu, jahat patua, apakah kamu masih memikirkan tentang malam pertamaku? Dia tidak akan rela memberikannya kepada lelaki tua jahat ini. Okora Morita menjelaskan, saya tidak tertarik dengan ini, saya sedang berbicara tentang token pelindung. Saat ini, Chen Feng benar-benar berada dalam dilema. Tapi pikirannya berputar sangat cepat, dan dia berkata dengan dingin, Tuan Morita Okora, saya bilang saya akan membantu Anda membalap mobil dan membiarkan Nona Hibari Misora masuk ke mobil saya. Bukankah kita sudah satu tim? Lalu, itu benar. Morita Okora mengangguk berulang kali. Chen Feng melanjutkan, karena kita adalah grup, kemenangan ini secara alami menjadi milik saya. Jangan khawatir, Tuan Jinguji Jirai pasti akan memilih dua token ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Morita Okora langsung tercekik, tapi itu dapat diterima. Dia langsung tertawa dan menyambut Chen Feng ke dalam Rolls-Royce. Bab 503. Okora Morita secara khusus memperingatkan Misora Hibari, setelah Anda masuk ke dalam mobil, layani Tuan Bisu dengan baik. Apakah Anda mengerti? Misora Hibari mengedipkan matanya yang besar dan berair dan mengangguk. Dia secara alami memahami apa yang dimaksud Morita Okora, yaitu menggunakan tubuhnya untuk melayani Chen Feng. Terdapat tirai pada mobil yang dapat ditarik untuk menghalangi pandangan pengemudi sepenuhnya. Kursi belakang yang nyaman, anggun dan anggun menjadi tempat kotor para penjual daging. Namun sayangnya, inilah modal kelangsungan hidupnya. Saya sudah melakukan ini untuk Okora Morita berkali-kali sebelumnya, jadi saya sudah familiar dengannya. Dia dan Chen Feng masuk ke dalam mobil satu demi satu tepat ketika tangan kanannya yang putih halus hendak membuka tirai, Misa Jinguji tiba-tiba turun dari kursi penumpang. Maaf, mobilku ditabrak. Sebelum si idiot Aiba Masaki itu datang, aku ambil mobilmu dulu. Jinguji Misa terkekeh dan memasang sabuk pengamannya dengan kasar. Lalu dia menoleh dan menatap Chen Feng. Penampilan itu penuh kekaguman. Tangan Misora Hibari berhenti di udara, dan dia tidak berani menarik tirai lagi. Hanya saja saya sedikit malu, saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan misi Morita Okora. Tingkah Misa Jinguji membuat Okora Morita sangat tidak puas. Tapi pihak lain sudah ada di dalam mobil, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, saya hanya bisa naik Mercedes-Benz, memimpin konvoi, dan berkendara ke Kyoto. Jaraknya masih puluhan kilometer dari Kyoto, dan dibutuhkan lebih dari 40 menit untuk sampai ke sana. Kali ini, Misa Jinguji mendapat kesempatan untuk ngobrol. Dengan bintang di matanya, dia menatap Chen Feng dengan penuh kekaguman dan berkata, Tuan Bisu, siapa nama asli Anda? Ngomong-ngomong, bisakah Anda melepas topengnya dan biarkan saya melihatnya? Saya tahu hanya dengan melihat matamu bahwa kamu pastinya pria tampan. Kekaguman, mata penuh kekaguman. Chen Feng tidak berdaya dan hanya bisa berpura-pura dingin dan mengabaikan Jinguji Misa sama sekali.
Itu semua karena gadis inilah dia tidak mengalami kecelakaan mobil yang indah. Tapi pengabaiannya mengubah rasa di mata Jinguji Misa. Wow, kamu dingin sekali, aku menyukainya. Jinguji Misa benar-benar kehilangan dirinya, dan hanya menatap Chen Feng selama 7 atau 8 menit, tidak bergerak. Sepertinya dia bahkan tidak mengedipkan mata. Kemudian selama 7 atau 8 menit ini, dia membayangkan dalam benaknya 30 tahun ke depan kehidupan pernikahannya dengan Chen Feng, bahkan apa nama anaknya dan seperti apa rupanya. Apalagi saat aku memikirkan kau dan aku berhubungan seks di malam hari, air liur keluar dari sudut mulutku. Nona Misora, kamu ngiler. Entah apakah Misora Hibari sengaja melakukannya, tapi tiba-tiba menyerahkan tisu pada Jinguji Misa. Jinguji Misa akhirnya sadar kembali dan memutar matanya dengan jijik ke arah Misora Hibari. Melihat lendir yang menetes dari sudut mulut Misa Jinguji, Chen Feng hampir terdiam. Dia bukan daging, jadi bagaimana dia masih terlihat ngiler? Tuan Bisu, apakah Anda ingin mengobrol? Meskipun penerjemahnya sangat merepotkan, saya akan belajar bahasa Mandarin dengan hati-hati di masa depan dan berusaha menjadi istri yang baik. Dia tanpa sengaja mengatakan apa yang ada di hatinya lagi. Jinguji Misa tertawa dan berubah pikirannya. Berkata, duduk di dalam mobil terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita ngobrol? Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengendarai Corolla, bagaimana kamu mencengkeram jalan dan menikung dengan kecepatan tinggi? Tampan sekali. Memikirkan Chen Feng matanya berbinar karena kegembiraan. Hampir kesal dengan Jinguji Misa, Chen Feng akhirnya berkata, sederhana sekali, yaitu meningkatkan gesekan statis mobil. Saat mobil menikung akan timbul gaya sentrifugal. Semakin cepat kecepatan maka gaya sentrifugal semakin besar. Sekali gaya sentrifugal melebihi gesekan statis mobil, asalkan ada gaya sentripetal, maka akan melayang keluar jalur dan terguling di luar kendali. Jadi umumnya saat menikung, Anda akan melambat, mencari garis lengkung yang sempurna, dan membuat tikungan. Performa Corolla sangat cocok untuk drifting tikungan, disebut juga drifting. Saat jalan menurun, saya menggunakan teknologi drifting yang sempurna untuk mengimbangi Anda. Jinguji Misa ini masih bisa membuat bingung. Lagi pula, masih realistis dan tidak menumbangkan pandangan dunia. Tapi dia bertanya, tapi tikungan tajam terakhir, yaitu tikungan di mana Anda melewati Akimichi Koji, tidak melayang sama sekali. Itu adalah cengkeraman yang kuat di jalan. Apa yang terjadi? Itu tikungan, itu benar-benar menumbangkan pemahamannya. Chen Feng tidak lagi menyembunyikan apapun dan menjelaskan, ini sangat sederhana. Pernahkah Anda mendengar seni bela diri di Tiongkok yang disebut Liontin Qianjin? Liontin Qianjin. Jinguji menggelengkan kepalanya dengan bingung. Semakin besar kecepatan maka gaya sentrifugalnya semakin besar, sehingga mudah menyimpang dari lintasan saat menikung dengan kecepatan tinggi. Namun jika gaya sentrifugal lebih kecil dari gaya sentripetal yang ditimbulkan oleh gesekan statis, maka mobil tidak akan membelok. Metode saya adalah meningkatkan gesekan statis. Gesekan statis sebuah mobil berhubungan dengan beratnya sendiri dan faktor gesekan. Yang disebut faktor gesekan sebenarnya adalah gesekan antara lingkungan jalan dan ban. Lingkungan dan ban tidak bisa diubah, jadi faktor gesekannya pasti. Kalau mau menambah gesekan statis hanya akan menambah bobot kendaraan. Berat kendaraan akan menambah gaya sentrifugal, jadi tidak disarankan. Kita bisa lihat esensi dari peningkatan gesekan statis. Ini tidak menambah berat, tetapi sebenarnya memberikan kontak dengan tanah. Tekanan vertikal, yaitu gravitasi. Tidak ada cara untuk mengubah gravitasi, tetapi Anda dapat mengubah tekanan. Saat mobil berbelok di tikungan, saya menggunakan keterampilan menjatuhkan beban berat untuk secara instan memberikan tekanan ke bawah yang sangat besar pada mobil. Gesekan statis mobil meningkat pesat, mengimbangi karena gaya sentrifugal yang dihasilkan pada kecepatan tinggi, mobil tidak membelok, tetapi terus bertahan di tanah. Di atas adalah semua ilmu fisika, mungkin Anda belum memahaminya dengan baik. Izinkan saya berikan contoh sederhana, seperti ketika saya sedang mengemudikan mobil saya di tikungan, ada tangan besar yang tidak terlihat menekan atap mobil saya untuk mencegah mobil saya melayang. Apakah Anda mengerti sekarang? Chen Feng akhirnya selesai menjelaskan, dan tangannya yang tak kasat mata bocor ke bawah. Liontin Qianjin yang kuat adalah keterampilan misterius. Di tikungan terakhir, dia menggunakan skill ini untuk menekan roda yang melayang. Dengan cara ini, tikungan yang mustahil dengan kecepatan sangat tinggi telah selesai. Setelah mendengarkan penjelasan Chen Feng, Jinguji Misa membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa mempercayai telinganya. Dia memiliki pengetahuan fisika yang baik, jadi dia secara alami mengetahui detail ini.
Tapi apa sih Liontin Qianjin itu? Berapakah gaya yang diperlukan untuk mendorong mobil tersebut ke bawah dengan kecepatan tinggi? Hanya duduk di dalam mobil seperti itu dapat memberikan tekanan yang sangat besar pada mobil. Ini luar biasa. Tapi, kenapa kamu tidak menggunakan jurus ini di tikungan depan? Misa Jinguji bertanya lagi. Chen Feng menjelaskan, langkah itu menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada ban mobil. Meskipun ban Corolla ini baru, saya tidak dapat menjamin ban tersebut tidak akan pecah. Oleh karena itu, demi alasan keamanan, saya hanya bisa menikung dengan melakukan drifting. Untuk tikungan terakhir, gunakan grip ke tikungan. Seperti yang Anda lihat, meskipun ban bertahan di tikungan terakhir, namun tetap belum mencapai akhir. Awalnya dia tidak berencana menggunakan trik ini. Dia berpikir bahwa dia bisa memenangkan permainan dengan melakukan drift di tikungan. Di luar dugaan, Akimichi Koji juga memiliki dua kuas, sehingga ia tidak bisa menang melawan lawannya dengan melakukan drift di tikungan. Baru setelah itu dia mengambil risiko dan memilih bertahan di jalan menuju tikungan. Saat itu, ia hanya yakin 50% tidak akan ada masalah dengan bannya, untungnya ia memenangkan taruhan tersebut. Pokoknya hasil akhirnya bagus. Bab 504. Percakapan di jalan benar-benar menumbangkan pemahaman Jinguji Misa. Ternyata balapan masih bisa dimainkan seperti ini, dan luar biasa bisa menggunakan kungfu Cina. Sekarang dia sangat mengagumi Chen Feng, dan dia bertekad untuk belajar bahasa Mandarin dan pergi ke Tiongkok untuk belajar kungfu. Mulai sekarang, saat balapan dengan orang lain, Anda juga bisa menggunakan kungfu untuk menguasai jalan dan tikungan dengan kecepatan sangat tinggi. Konvoi tersebut akhirnya sampai di Kyoto, ibu kota kuno yang kaya akan sejarah dan budaya. Setelah melewati tikungan dan belokan, kami akhirnya sampai di sebuah rumah teh terpencil bernama King Sui Tea House. Mobil melaju ke sebuah halaman kuno kecil, di halaman tersebut terdapat genangan air jernih, cocok dengan nama rumah teh tersebut. Chen Feng keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Dikelilingi oleh hutan hijau, air jernih, ubin abu-abu dan putih, lonceng ringan, dan pepohonan gantung. Sangat nyaman, sangat elegan. Morita Okora menghampirinya selangkah demi selangkah, bersandar pada tongkat, dan memperkenalkan kepada Chen Feng, kami orang Jepang paling menyukai upacara minum teh, dan Kyoto adalah pusat budaya teh Jepang. Rumah teh ini adalah milik putra tertua dari pemimpin sekte kuil Jinguji. Tempat favorit Tuan Jiurei, maafkan saya karena lancang. Tiba-tiba saya mendapat kabar dari ketua sekte bahwa saya hanya bisa bertemu Tuan Bisu malam ini di Sensongin. Saya tidak ada urusan di sore hari, jadi saya mengundang Tuan. Di sini dulu. Jinguji Misa tampak mencemooh di samping. Dia berkata, saya hanya ingin memenangkan hati Tuan Bisu. Chen Feng secara alami mengetahui tujuan Morita Okora, dan pilihannya untuk menyetujui dan mematuhi juga memiliki pertimbangannya sendiri. Datang ke Kyoto, bisa dibilang saya belum familiar dengan tempat tersebut, jadi lebih baik mengandalkan Jinguji Jirai dan diam-diam memprovokasi perkelahian antara Jinguji Jirai dan Jinguji Harumi, dan mendapatkan keuntungan darinya. Dengan Jinguji Jirai sebagai punggungnya, setidaknya aktivitasnya di Kyoto akan jauh lebih bebas dan aman. Dia berkata, Tuan, sama-sama. Saya juga ingin bertemu dengan Tuan Jinguji Jirai. Haha, bagus sekali, tolong. Morita Okora buru-buru menyingkir. Chen Feng tidak sopan dan berjalan ke depan dengan angkuh. Segera, dua wanita cantik berkimono maju untuk membimbing Chen Feng. Setelah menerima tatapan Morita Okora, Misora Hibari dengan cepat melangkah maju dan melayani Chen Feng seperti pelayan. Melihat semua ini di mata Jinguji Misa, dia tiba-tiba merasa jijik. Setelah berjalan beberapa saat, melewati hutan, ada sebuah rumah kayu mandiri yang berdiri di atas rerumputan hijau. Beberapa orang berjalan mendekat, pintu terbuka, dan ada seorang pria parubaya Jepang sedang minum teh. Pria ini berusia 30-an, memiliki rambut disisir ke belakang, mengenakan kostum tradisional Jepang, memiliki hidung bengkok dan mata yang tajam, serta terlihat sangat galak. Di atas mata kirinya, terdapat tahi lalat berwarna hitam sebesar kacang polong, yang membuat keseluruhan tubuhnya terlihat semakin garang. Orang tersebut adalah Jinguji Jirai, putra tertua Jinguji Cangkong, pemimpin klan Shenzong. Seperti namanya, dia mempunyai sifat pemarah. Namun meskipun sifatnya kasar, dia menyukai upacara minum teh yang elegan dan tenang. Ini membingungkan banyak orang. Para tamu sudah datang, silakan masuk. Misa, kamu bisa pergi ke tempat lain untuk bermain. Ada kue matcha yang kamu suka makan di ruang depan. Pergi. Melihat seseorang datang,
Jinguji Jirai mendongak dan berkata dengan tenang, lalu menyesap tehnya. Jinguji Misa segera memutar matanya, namun tetap memilih untuk berbalik dan pergi. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, kuil Jinguji ini agak mengintimidasi. Bahkan gadis gila seperti Jinguji Misa pun sedikit takut padanya, sepertinya dia adalah karakter yang kejam. Morita Okora dan Chen Feng memasuki ruang teh, dan Misora Hibari mundur sambil mengedipkan mata. Ruangan itu didekorasi secara sederhana, hanya dengan sedikit kaligrafi dan lukisan di pintu kayu abu-abu, lalu kosong. Hanya ada satu meja teh di tanah, dan ada seorang wanita yang sibuk membuat teh. Jinguji Jirai dan Morita Okora sama-sama berlutut di depan meja teh, sedangkan Chen Feng memilih menyilangkan kaki sembarangan. Dia tidak pernah berlutut seumur hidupnya. Okora Morita hendak mengingatkannya, tapi dia mendengar Jinguji Jirai berkata, tidak masalah. Bagaimanapun, kami adalah pengunjung asing. Aturan dan sebagainya tidak penting. Saya rasa ini Tuan Bisu. Bisakah Anda mengambilnya melepas topeng dan memperlihatkan wajah aslimu? Setelah berbicara, dia juga memakai earphone penerjemah dan menyerahkan penerjemah secara bersamaan kepada Okora Morita. Setelah keduanya memakai headphone, Crazy Chen perlahan melepas topengnya, memperlihatkan Bailong. Jinguji Jirai mendongak dan matanya sedikit bergerak, karena wajah ini sangat tampan. Ini juga pertama kalinya Morita Okora bisa melihat wajah Chen Feng dengan jelas, dan dia juga kaget dengan kemunculan Bailong. Jinguji Jirai tidak bisa menahan senyum, saya baru saja mendengar Tuan Morita berbicara tentang balapan Anda di telepon. Itu sangat menarik. Saya juga mendengar bahwa Tuan Mute telah memilih untuk mendukung saya kali ini. Saya tidak tahu jika itu benar. Setelah mengatakan itu, matanya yang bergemuruh langsung berubah menjadi dingin. Chen Feng berkata tanpa berpikir, saya dipercaya oleh Lou Yuji, juga dikenal sebagai Yamamoto Yoji di mulut Anda, untuk datang ke Jepang dengan membawa tanda pelindung. Saat dia menyerahkan saya tanda itu, dia mengingatkan saya bahwa begitu saya mendapatkan hak untuk menjadi wali. Sama seperti kakak laki-lakinya, Tuan Yamitsu Yamamoto, dia mendukung penuh putra tertua Jinguji Jirai. Hadiahku. Hadiahnya 10 juta yuan. Mendengar ini, Jinguji Jirai diam-diam senang, jadi dengan kata lain, Chen Feng juga merupakan pendukungnya. Sekarang semua orang di Shenzong mengetahui bahwa Mute adalah penerus Yamamoto Yoji dan telah mewarisi kartu pelindung. Kompetisi balap belum lama ini juga menyebar ke seluruh Shenzong. Kini si bisu tidak hanya mewarisi kartu wali Yamamoto Yoji, tapi juga mendapatkan kartu wali Akimichi Koji. Dengan cara ini, ketika 9 wali mendukung penerus pemimpin sekte, orang bisu berhak memilih 2 kali. Namun kini si bisu menyatakan dukungannya, dan bersama dengan kartu perlindungan 4 pendukung lainnya, ia mendapat dukungan 6 kartu perlindungan. Sedangkan untuk adik laki-lakinya Jinguji Harumi, dia hanya memiliki 3 kartu penjaga tersisa. Situasi awalnya seimbang sepenuhnya menguntungkannya karena kedatangan si bisu ini. Dapat dikatakan bahwa posisi pemimpin sekte berikutnya adalah miliknya. Jinguji Jiurei berpura-pura tenang dan berkata, Tuan Bisu, mulai hari ini, Anda adalah teman saya. Di negara Jepang, selama saya, Jinguji Jirai, ada di sini, saya jamin kemakmuran dan kekayaan Anda. 10 juta, ketika debu sudah mengendap, saya akan memberikan semuanya kepada Tuan. Dia awalnya berpikir bahwa jika Chen Feng tidak bekerja sama, bahkan jika dia membunuh orang ini dan tokennya diambil kembali oleh Master Sekte, dia tidak akan membiarkan adik laki-laki menang atas dia. Sekarang Chen Feng telah membuat pilihannya, dia benar-benar lega. Terima kasih banyak. Chen Feng mencibir dalam hatinya. Pria ini terlihat galak, tapi dia juga pria tanpa kota. Meski berpura-pura berwajah datar, namun orang buta bisa melihat kegembiraan yang terungkap. Ini seperti makan kotoran lebah. Singkatnya, bodoh. Sama-sama, itu yang pantas kamu dapatkan, silakan minum teh. Jinguji Jirai secara pribadi membawakan Chen Feng secangkir teh dan secangkir hujan dan embun yang baik. Chen Feng menyesapnya, sungguh menyegarkan dan lembab, teh kualitas terbaik. Menoleh dan mulai berbisnis, dia bertanya, saya sangat terkejut. Mengapa Yoji Yamamoto, yang telah bersembunyi di Tiongkok selama bertahun-tahun, menggunakan penyamaran untuk menggantikan bos besar Tiongkok? Bab 505. Jinguji Jirai tersenyum ringan dan hanya minum teh, tidak ingin menjawab Chen Feng. Tapi Okora Morita menjelaskan, sepertinya Tuan Bisu tidak cukup tahu tentang sistem tenaga Shenzong, kalau tidak, dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Apa maksudmu? Chen Feng bertanya. Morita Okora berkata, Sekte Shen sebenarnya berasal dari kepercayaan tertinggi dalam legenda.
Ia menambahkan metode misionaris Buddha di sepanjang jalan dan menggunakan sekte tersebut sebagai tempat pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Ini menarik banyak orang yang beriman untuk beribadah dan menjadi sekte besar di negara Jepang. Orang-orang percaya menyebut agama tertinggi yang legendaris Kokujo Ritsun. Bidang pengajaran Sensong dibagi menjadi Sensongin di Kyoto, dan cabang Sensong di tempat lain. Dekan Sensongin adalah penguasa, dan dekan lainnya cabang-cabangnya adalah, dia juga jurumu di pihak kuat Sensong. Posisi pemimpin Sensong diwariskan, yaitu garis keturunan kuil Sengong, dan untuk memilih secara adil penerus yang mampu untuk generasi mendatang, Sensong telah menghasilkan 9 wali. 9 wali adalah penganut setia dari 9 sekte dewa yang awalnya dipilih, dan memiliki kekuatan untuk memilih pemimpin sekte baru. Mulai dari mereka, tablet wali diturunkan melalui warisan dan hadiah, dan mereka juga memiliki pelatihan. Ada juga pelajaran penting bahwa orang-orang dari garis keturunan kuil Jingu tidak bisa memegang tablet pelindung. Terus terang, yang disebut wali adalah penganut khusus Sensong. Selain kekuatan untuk memilih penerus dan rasa hormat dari penganut Sensong, mereka tidak memiliki hak khusus lainnya, tidak seperti orang beriman biasa. Orang beriman hampir sama. Tentu saja, karena pentingnya kartu perwalian, mereka yang memegang kartu perwalian sekarang menjadi selebritas yang kuat. Yoji Yamamoto adalah kasus khusus. Dia adalah yang sebelumnya beberapa tahun yang lalu. Ketika ketua sekte berkuasa, dia memilih beberapa anak kecil dan mengirim mereka ke negara lain untuk dijadikan mata-mata. Yoji Yamamoto dikirim ke kerajaan naga. Beberapa tahun yang lalu, karena dia berhasil menyelesaikan tugas menggantikan dewa, ketua sekte mengirim sekelompok anak ke negara lain untuk menjadi mata-mata. Tanda perlindungan atas kematian tuannya diberikan kepadanya sebagai hadiah. Di Sensong, ada 1 master sekte, 2 dekan dari 8 cabang, dan 3 orang suci. Merekalah yang mengendalikan kekuatan Sensong. Bahkan putra master sekte tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai urusan sekte Sen. Jadi, di selain Yamamoto Yoji sendiri, tugas penyerahan kepada sekte juga ada pada ketua sekte sendiri yang menugaskannya. Hampir mustahil bagi orang luar untuk mengetahui isi tugas tersebut. Putra tertua dan saya, satu adalah seorang pelindung dan yang lainnya adalah putra dari pemimpin sekte, tidak memegang kekuasaan sebenarnya dari sekte Sen, jadi kami tidak tahu tentang tujuan penugasan itu. Kecuali putra tertua berhasil menjadi pemimpin sekte, kami dapat memahami semua cerita di dalam sekte Sen. Chen Feng baru kemudian dia memahami sistem kompleks Sensong, terutama kalimat terakhir, yang membuatnya berpikir secara mendalam. Setelah memikirkannya, dia bertanya lagi, saat saya membantu Yamamoto Yoji di Tiongkok, ada 2 orang kuat bernama Pendeta Hantu dan Pendeta Gunung yang datang untuk membantu Yamamoto Yoji. Sayangnya, mereka dibunuh oleh Chen Feng. Pendeta itu ada di dalam Sensong eksistensi macam apa itu? Tuan Bisu sangat penasaran. Jinguji Jirai tersenyum. Chen Feng berkata dengan tergesa-gesa, saya benar-benar penasaran, karena keterampilan kedua orang ini luar biasa dan tidak kalah dengan saya. Saya sangat ingin tahu tentang level kekuatan tempur puncak Sensong yang akan dicapai. Tentu saja, saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini demi pertarungan di masa depan. Pertarungan dengan Sensong ini mungkin akan menjadi besar. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Morita Okora menjelaskan lagi, seperti yang saya katakan tadi, tempat ketiga dalam kekuatan Sensong adalah orang suci. Ada jenis orang suci yang disebut petarung suci. 5 pendeta tinggi milik orang suci yang bertarung dan berspesialisasi dalam melakukan misi tempur. Kekuatan tempur. Di antara para petarung suci, 5 pendeta bukanlah yang paling kuat. Selain beberapa kekuatan tempur biasa, sistem tempur lengkap terdiri dari 8 penjaga halaman, 5 pendeta, 2 tetua sekte, dan penyihir agung Sensong yang legendaris. Kecuali pemimpin sekte, tidak ada yang tahu siapa penyihir agung Sensong. Mereka hanya tahu bahwa kekuatannya sendiri setara dengan seluruh sistem pertarungan. Dia adalah keberadaan yang menakutkan dan salah satu landasan Sensong. Chen Feng mengangguk dalam diam, Sensong ini sungguh tak terduga. 5 pendeta sudah luar biasa. 3 yang dia temui memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik junior. Selain itu, ada beberapa penatua. Ada penyihir hebat di atas pemimpin klan, sial, ini seperti bermain game. Namun demikian, begitu Anda menjadi pemimpin sekte, Anda dapat sepenuhnya mengendalikan segala sesuatu tentang Sensong. Dengan pondasi sebesar itu, tak heran jika kedua bersaudara Jinguji Jirai dan Jinguji Harumi bertarung hingga titik darah penghabisan. Ini hanyalah kaisar kecil Jepang.
Tuan Bisu dipilih oleh Yohji Yamamoto. Dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Entah level apa yang telah dia capai. Tanya Jinguji Jirai penasaran. Chen Feng berpikir sejenak dan berbohong, kekuatanku adalah master puncak. Seharusnya tidak terlalu rendah, jangan sampai seseorang ingin menyakitinya. Tentu saja tidak boleh terlalu tinggi, jika terlalu tinggi maka masalahnya akan semakin besar. Jinguji Jirai jelas juga tahu tentang praktisi seni bela diri. Dia tampak terkejut dan berkata sambil tersenyum, Tuan Bisu memiliki kekuatan 8 pengawas agung. Sungguh luar biasa. Chen Feng sama sekali tidak tertarik dengan sanjungan seperti itu. Dia hanya memikirkan satu hal dalam pikirannya saat ini. Itulah cara mengetahui detail misi penggantian dewa demi dewa yang dilakukan oleh Lou Yuji, serta daftar bos yang diganti. Itulah tujuan kedatangannya kali ini, dan ini juga merupakan masalah mendasar negara. Tapi barusan Morita Okora mengatakan jika ingin mengetahui detail pengganti dewa, kecuali Lou Yuji yang sudah meninggal, hanya pemimpin sekte yang tahu. Jelas tidak realistis untuk mencoba mendapatkan hal ini dari pemimpin sekte. Hanya ada satu metode yang tersisa, yaitu untuk mendukung pemimpin sekte baru untuk muncul dan menggunakan pemimpin sekte baru untuk mendapatkan seluruh konten para dewa. Memikirkan hal ini, dia bertanya, Master Sekte lama masih di sini, apakah sudah waktunya memilih Master Sekte baru? Mengapa kamu dan Master kedua begitu tidak cocok sekarang? Mendengar ini, mata Jinguji Jirai begitu dingin, dia mendengus. Dia berkata dengan sangat menghina, ayah saya berusia 59 tahun ini. Menurut aturan Shenzong, pemimpin sekte tidak boleh berusia lebih dari 60 tahun, agar tidak menjadi terlalu tua dan bingung serta melewatkan peristiwa penting di Shenzong. Secara logika, ayah saya masih bisa bekerja selama 1 tahun lagi, tetapi dia didiagnosis menderita penyakit serius beberapa hari yang lalu, dan kesehatannya semakin memburuk dari hari ke hari. Dia mungkin tidak dapat bertahan hidup sampai dia mencapai usia 60 tahun, jadi dia ingin memilih penggantinya terlebih dahulu. Adikku yang lemah mendengar tentang ini, beraninya dia bertarung denganku. Sekarang Tuan Bisu memegang 2 kartu perlindungan untuk membantuku. Dia pergi. Morita Okora menambahkan, sejujurnya Tuan Bisu, penguasa klan memiliki 3 putra, dan putra tertua adalah Jinguji Jirai di depan Anda, tuan muda kedua adalah Jinguji Harumi, dan tuan muda ketiga adalah Jinguji Nagaya. Setelah ketiga tuan muda semuanya dewasa, 9 wali masing-masing memilih pendukungnya, dan masing-masing ada 3 pendukung untuk tuan muda pertama dan kedua. Ada 2 orang yang mendukung tuan muda ketiga. Pemilik dari token terakhir terbunuh dalam pertarungan dan kemudian diambil kembali oleh ketua klan. Baru beberapa tahun yang lalu token itu diberikan kepada Yamamoto Yohji yang berjasa sampai beberapa tahun yang lalu. Ini ceritanya nanti. Sebelumnya, putra ketiga, Jinguji Yongye, putus dengan pemimpin sekte karena skandal keluarga, dan akhirnya memilih menjadi biksu di kuil Jingu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.